Dua kesebelasan teratas di tiap grup akan otomatis melaju ke fase gugur Euro 2024, ditemani oleh 4 tim terbaik peringkat ketiga. Jerman, Portugal, Spanyol, dan Swiss telah memastikan tempat mereka di fase gugur Euro 2024. Tim-tim seperti Italia, Kroasia, Albania, Inggris, dan lainnya berjuang untuk mendapatkan kesempatan lolos ke babak 16 besar. Fase matchday kedua pertandingan fase grup Euro 2024 berakhir dengan Belgia akhirnya meraih kemenangan 2-0 atas Rumania. Kemenangan The Red Devils mengikuti kemenangan impresif Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo dengan skor 3-0 atas Turki dan hasil imbang 1-1 antara Republik Ceko dan Georgia. Dalam hal melaju ke babak gugur atau babak 16 besar, hanya 2 kesebelasan teratas di setiap grup yang lolos secara otomatis. Sementara 4 tim peringkat ketiga terbaik juga memesan tempat di babak 16 besar. Sebagai referensi, jika dua negara menyelesaikan grup masing-masing dengan jumlah poin yang sama, akan ditentukan dengan melihat ketentuan berikut ini. Pertama, jumlah poin lebih tinggi yang diperoleh dalam pertandingan yang dimainkan di antara tim yang bersangkutan. Kemudian selisih gol superior yang dihasilkan dari pertandingan yang dimainkan di antara tim yang bersangkutan. Dan ketiga, jumlah gol lebih tinggi yang dicetak dalam pertandingan yang dimainkan di antara tim yang bersangkutan. Hingga saat ini, 4 tim yaitu Jerman, Portugal, Spanyol, dan Swiss telah mengamankan tempat mereka di fase gugur kejuaraan Eropa edisi ke-17. Sementara Polandia menjadi tim pertama yang tersingkir setelah kalah dari Austria dengan skor 3-1 di saat Prancis bermain imbang tanpa gol dengan Belanda. Kemudian diikuti oleh Skotlandia yang di pertandingan matchday ketiga kalah dari Hungaria dengan skor tipis 1-0. Namun apa yang harus dilakukan oleh tim lainnya untuk mengamankan tempat di fase gugur? Berdasarkan informasi dari UEFA, berikut adalah syarat untuk tim-tim yang tersisa saat menuju matchday terakhir dari jadwal pertandingan fase grup Piala Eropa musim panas ini. Italia, Kroasia, dan Albania wajib menang. Dari grup B, terlepas dari hasil Spanyol pada hari pertandingan terakhir, dan meskipun berisiko didenda setiap kali Lamine Yamal bermain, mereka dijamin lolos sebagai juara grup B dengan 6 poin dari 0 kebobolan sejauh ini. Namun siapapun yang akan bergabung dengan Spanyol akan ditentukan pada matchday terakhir. Italia untuk bisa finish sebagai runner-up grup harus menghindari kekalahan dari Kroasia. Jika mereka kalah dalam pertandingan fase grup terakhir mereka, dan Albania mengalahkan Spanyol pada hari yang sama, Azzurri akan tersingkir dari Euro 2024. Albania akan lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up jika mereka menang melawan Spanyol dan Kroasia mengalahkan Italia. Tetapi peluang mereka kemudian akan bergantung pada rekor head-to-head mereka dengan Kroasia. Kemenangan sangat penting bagi tim underdog tersebut, mengingat mereka tidak dapat mengamankan lolos ke babak gugur dengan kekalahan atau jika mereka imbang dan Kroasia menang. Sama seperti Albania, Kroasia berada di dalam posisi di mana menang melawan Italia adalah satu-satunya pilihan mereka. Meskipun mereka juga akan mengandalkan Spanyol untuk mengalahkan Albania yang berada di posisi ketiga. Kalah melawan Italia, atau jika mereka imbang dan Albania menghindari kekalahan, maka akan mengakibatkan eliminasi. Inggris butuh salah satu dari dua hal ini. Menjelang matchday terakhir penyisian grup, dua posisi teratas di grup C juga masih diperebutkan. Inggris akan lolos jika mereka bisa menghindari kekalahan melawan Slovenia atau Denmark gagal menang melawan Serbia. Inggris akan memuncaki grup dengan kemenangan atau jika mereka imbang dan Denmark kalah. Bagi Denmark, mengalahkan Serbia sangat penting dan akan mengamankan mereka di babak 16 besar. Namun hal itu tidak akan terjadi jika mereka kalah dari Slovenia yang bermain melawan Inggris menghindari kekalahan. Slovenia hanya membutuhkan kemenangan melawan Inggris untuk melaju ke babak 16 besar. Dan mereka memiliki peluang untuk memuncaki grup jika mereka mengalahkan tim berjuluk Tiga Singa itu. Namun itu tergantung pada Denmark yang gagal meraih kemenangan di matchday ketiga. Meskipun hanya mengantongi 1 poin, Serbia akan lolos jika mereka mengalahkan Denmark dan Slovenia gagal mengalahkan Inggris. Meski sempat mengancam mundur dari kompetisi, tim asuhan Dragan Stojkovic ini akan lolos di posisi ketiga di belakang Inggris jika mereka dan Slovenia sama-sama meraih kemenangan berkat rekor head-to-head yang lebih unggul.
Prancis, Austria, Belanda berebut puncak klasemen. Perjalanan Polandia di Euro 2024 berakhir setelah hasil imbang tanpa gol antara Prancis dan Belanda. Tetapi kedua tim tersebut bersama Austria asuhan Ralf Rangnick semuanya bisa memuncaki grup D. Prancis perlu menghindari kekalahan melawan Polandia, atau Austria bermain imbang atau kalah melawan Oranye untuk mengamankan posisi 2 teratas grup D. Prancis bisa memenangkan grup jika menang dan Belanda tidak menang. Belanda perlu menghindari kekalahan dari Austria dan bisa finish di puncak grup D dengan kemenangan. Belanda tetap akan menjadi pemuncak klasemen jika Polandia meraih hasil imbang dengan atau bahkan mengalahkan Prancis, atau jika Belanda bermain imbang dan Prancis kalah. Austria akan mengamankan tiket ke babak 16 besar dengan kemenangan atas tim Belanda asuhan Ronald Koeman yang terlatih dengan baik dan memiliki peluang untuk membuat kejutan dan memenangkan grup jika mereka berhasil dan Prancis gagal menang. Semua tim masih punya peluang lolos di grup E. Disinilah semuanya menjadi menarik. Keempat tim, Belgia, Ukraina, Slovakia, dan Rumania, semuanya dengan 3 poin. Semuanya bisa mengamankan tiket ke babak 16 besar jika hasil berjalan sesuai keinginan mereka. Rumania diharuskan menghindari kekalahan di tangan Slovakia, sedangkan kriteria yang sama berlaku untuk tim terakhir. Siapapun yang memenangkan pertandingan akan diberikan tempat di babak knockout dalam kompetisi ini. Kasus yang sama berlaku untuk Belgia dan Ukraina yang saling berhadapan, dengan kedua tim membutuhkan kemenangan untuk memastikan lolos ke babak 16 besar. Jika kedua pertandingan berakhir imbang, Rumania dan Belgia perlu saling mengungguli untuk finish di puncak grup E. Sedangkan hasil imbang untuk Slovakia berarti mereka akan finish di posisi ketiga. Dan hal yang sama berlaku untuk Ukraina jika mereka imbang dan pertandingan lainnya berakhir dengan kemenangan bagi pihak manapun. Georgia wajib kalahkan Portugal untuk mencetak sejarah. Portugal adalah salah satu dari 4 negara yang telah mengamankan tempat di babak knockout. Tetapi siapa yang akan bergabung dengan Portugal dari tim di grup F? Turki yang sudah mengantongi 3 poin akan lolos sebagai runner-up jika mereka bisa menghindari kekalahan dari Republik Ceko, terlepas dari apa yang terjadi di pertandingan lain. Namun jika mereka kalah, mereka tidak akan bisa mencapai babak 16 besar jika mereka mengalami kekalahan dan Georgia berhasil mengalahkan Portugal. Jika Ceko mengalahkan Turki dalam pertandingan penyisihan grup terakhir mereka, dan Georgia gagal mengalahkan Portugal, maka Ceko akan diberikan tempat di babak 16 besar. Tetapi jika Turki dan Georgia sama-sama meraih kemenangan, maka akan ditentukan selisih gol untuk menentukan siapa yang akan lolos. Mengalahkan pemimpin grup Portugal adalah satu-satunya harapan Georgia untuk mengamankan tiket lolos, dan dengan demikian mereka akan mencetak sejarah dengan mencapai babak knockout di turnamen utama mereka. Selain itu, hal tersebut akan membutuhkan Ceko untuk menang selama Georgia finish di depan mereka dengan kriteria yang telah kami sebutkan di awal. Siapa menurutmu yang akan membuat kejutan dan lolos ke babak 16 besar Euro 2024? Tulis prediksimu di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.